Pemirsa Fikom Channel dimanapun berada, Soimin, Soimat, kaum muslimin, kaum muslimat, kita berjumpa kembali acara Ustadz dan Jemaah edisi bulan suci Ramadan tahun 2026 1447 Hijriah. Kami bersama ibu-ibu Majlis Taklim Masjid Baitul Mukminin. Ibu-ibu masih semangat, Bu? Semangat. Masih semangat? Semangat. Kita tes dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 25 nilainya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 100. Itu cara menyenangkan ibu-ibu. Pemirsa Fikom Channel dimanapun berada, kita kembali edisi ini untuk melanjutkan tema tadi, yaitu takdir Allah selalu baik, selalu benar. Dan edisi ini kita akan buka sesi tanya jawab. Oke, ibu-ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Izin Ya. Ustaz, saya bertanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz, Ya. ingin bertanya sedikit. Pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kejelekan dan bagaimana cara menyikapinya? Baik. Demikian mungkin pertanyaan dari saya. Terlebih terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Halijah, pertanyaan beliau kenapa Allah mentakdirkan yang jelek dan bagaimana kita menyikapinya. Perlu kita luruskan kembali bahwa menurut kita tak baik, ya, padahal itu menurut Allah adalah baik. Nah, itu mesti kita luruskan. Tidak ada yang tak baik, takdir Allah semuanya baik. Tapi karena kita manusia, itu menganggap itu tidak baik. Tadi Al-Quran buka surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrihu wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu wa huwa syarrul lakum. 216 Al-Baqarah. Boleh jadi yang kamu benci itu sesuatu yang kamu sukai. Boleh jadi yang kamu suka itu sesuatu yang kamu benci. Berarti sesuatu yang tak baik menurut kita, diberi ujian, meninggal dunia, sakit, anak narkoba, stroke, orang tua bertahun-tahun, ya kan? Itu kan kadang tak baik menurut kita. Padahal itu adalah sesuatu yang mungkin barangkali baik untuk kita, itu dalam persisnya Allah. Menurut kita tak baik, tapi persis Allah adalah baik. Kenapa Pak Ustadz? Pertama karena memang menguji keimanan kita. Bu, Ya. masih hidup? Hidup. Masih. Ini bulan suci Ramadan ini. Haus, lapar lagi kan? Ya. Nah, setelah lagi kita buka bersama di rumah masing-masing. Nah, jadi dalam rangka untuk meningkatkan keimanan, itu adalah bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyikapinya? Betul. Bu, dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Ustadz, kami takut hidup Pak Ustadz. Mati aja. Kami takut mati Pak Ustadz. Jangan hidup. Artinya kalau berani hidup di dunia ini, kita hidup di dunia ini, berarti siap-siap diuji. Makanya itulah makna daripada kita dalam kandungan ibunda kita. Apa yang Allah katakan? Alastu mi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna, betul ya engkau Tuhanku. Maka ketika setiap bayi yang lahir menangis, kenapa bayi lahir menangis? Tidak ada yang ketawa, kiki, nggak ada, pasti menangis, betul. Kenapa? Karena teringat janji di alam rahim, berat janji kita. Menjadi orang yang baik, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang bertakwa. Begitu dikatakan oleh Imam Abduh dalam filosofi yang sangat mendalam tentang tangisan bayi. Oleh karena itu, tidak ada takdir yang tak baik. Sesuatu yang tak baik itu menurut kita versi manusia, tapi menurut Allah itu adalah apa? Adalah baik. Supaya apa? Supaya kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di sekolah saja tak ada ujian, tak mungkin naik kelas, betul? Betul. SD kelas 1 mau kelas 2 Ya. ada ujian. Di MTS di SMP ujian lagi. SMA Ya. tamat SMA habis ujian Pak Ustadz.
masuk kuliah, ujian lagi. Selesai S1, masuk S2, ujian lagi. Selesai S2, S3, ujian lagi. Kami kemarin promosi doktor 2024 tanggal 19 Desember di UIN Jambi. Disertasi saya diuji oleh profesor-profesor semuanya. Ujian lagi. Selesai doktor, lagi ujian untuk profesor lagi. Tak ada selesai hidup nampaknya. Betul? Anak kita selesai kuliah, ada ujian. Ditanya orang, udah dapat kerja? Dapat kerja, ada ujian lagi. Dah dapat jodoh? Dapat jodoh, ditanya orang, dah punya anak. Udah punya anak, satu laki-laki, belum perempuan. Dapat laki-laki, dapat perempuan, belum laki-laki lagi. Dapat laki-laki, perempuan, LGBT pula. Oleh karena itu, hidup penuh ujian dan cobaan. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami uji kamu dengan ketakutan, kurang buah-buahan, meninggal dunia, dan perbanyaklah bersabar. Maka Allah katakan, wasta'inu bisabri dan jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong. Jadi tidak hanya sabar, tapi mesti lolos kita menghadapinya. Oke, yang kedua silakan Ibu yang bertanya. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Ibu Ade dari Majelis Taklim Masjid Baitul Mukminin. Ya. Di sini saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana agar kita bisa selalu menjaga hati kita untuk selalu berbaik sangka kepada Allah. Baik. Cuma itu Pak Ustadz kiranya. Terima kasih atas jawabannya. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ade, bagaimana cara kita untuk menjaga hati agar tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Mesti yang kita ketahui adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan agar kita selalu mendekatkan diri kepada Dia. Yang kedua adalah bahwa kita semua, apapun makhluknya, itu pasti ada yang menciptakan. Dan semua yang diciptakan itu adalah semuanya pasti dapat ujian dan cobaan. Bu, kita diuji, semua diuji. Kalau goyang, berprasangka tak baik kepada Allah, maka imannya sangatlah lemah, lentur dan luntur. Betul. Maka perbanyaklah untuk mendekatkan diri kepada Dia. Diuji dulu baru tegar kita ini. Betul. Diberi cobaan supaya kita kuat. Maka 3 yang kita lakukan. Pertama adalah sabar. Yang kedua adalah itu ikhtiar. Yang ketiga adalah ridho atas ketetapannya Allah berikan kepada kita. Nah, yang keempat adalah doa. Sabar sudah, ikhtiar sudah, ridho sudah. Apapun yang terjadi adalah ridhonya Allah. Betul. Raditu billahi rabb. Aku reda bahwa adalah Tuhan. Yang keempat adalah doa. Doa adalah senjata orang beriman. Doa silahul mu'minin. Oleh karena itu, ini 4 ini mesti keterkaitan. Satu, sabar, ikhtiar, ridho. Yang keempat adalah doa. Maka agar hati ini selalu berprasangka baik kepada Allah, maka jangan lupa yang pertama adalah mesti sabar. Ikhtiar, usaha yang terbaik. Bagaimana menguatkan hati. Yang ketiga adalah mesti ridho kita menerima ketetapan Allah. Yang keempat, doa. Langitkan doa. Ibu doanya untuk suami tak ada yang menghambat. Tidak ada hijab pun. Doakan suami. 3 doa perempuan menembus ke langit ke-7. Pertama, doa istri untuk suami. Yang kedua, doa anak wanita untuk orang tuanya atau ayahnya.
Yang ketiga, doa ibu untuk anaknya. Doa orang tua untuk anak seperti doa para nabi untuk umatnya. Tidak ada batasannya, tak ada hijabnya. Maka doa adalah jalan terakhir. Betul. Maka kalau ini kita lakukan, maka insya Allah berprasangka baik kepada Allah SWT, hati tetap terjaga di jalan yang istiqamah, jalan Allah ridhoi. Pemirsa Fiqam Channel dimanapun berada, insya Allah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan lanjutkan setelah jeda statement berikut ini.